Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari filosofis pendidikan, yaitu analisis pembelajaran PJOK sesuai dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri Bumi 1 nomor 67 Kota Surakarta. Yang pertama, latar belakang pada penelitian ini adalah pendidikan adalah media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era Aufklärung ataupun pencerahan. Pendidikan merupakan tongkat untuk mengetaskan kemiskinan, pengetahuan, serta menyelesaikan persoalan kebodohan dan menuntaskan permasalahan-permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai usaha untuk menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut UU Pasal 3 nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pada bukunya yang bertajuk Pendidikan, Ki Hajar Dewantara merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan sebagai berikut. Yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakatnya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi siswa itu harus mencapai kemandirian ataupun keselamatan yang setinggi-tingginya. Namun faktanya terjadi di lapangan masih banyak ditemui proses pembelajaran yang hanya memberikan materi saja ataupun satu arah, yaitu guru sebagai penceramah. Guru sering kali tidak ingin siswa aktif karena guru yang terdahulu siswa tidak ingin sekolah itu menjadi gaduh dan bising. Pikiran guru tersebut yang menjadi alasan murid sulit berpikir lebih ketika ditanyakan tentang pemahaman, karena murid hanya diberikan level kognitif satu, yaitu hafalan saja. Maksud dari kami akan mengembangkan tumbuh kembang dari siswa tersebut dengan menggunakan teknologi seperti HP, sehingga peserta didik akan aktif mencari sumber-sumber belajar lewat video atau animasi yang mengasihkan. Untuk rumusan masalah yang kami dapatkan, yang pertama, bagaimana cara mengajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Terus yang ketiga, bagaimana peran guru terhadap siswa sesuai dengan pembelajaran abad ke-21? Bagaimana metode pembelajaran yang sesuai dan efektif sesuai dengan topik yang di atas? Mungkin seperti itu saja pengantar dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh saudara Fahru Rozi. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Kedua, menjelaskan teori belajar behavioristik dan konstruktivisme. Yang ketiga, menjelaskan cara teori pembelajaran yang efektif pada abad 21. Keempat, memberikan informasi dan menganalisis mengenai metode pembelajaran yang efektif dan tepat dengan pembelajaran abad 21.
Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan upfeeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan merupakan kunci dalam membangun sebuah bangsa, dan di dalam pendidikan ada proses belajar yang menentukan hasil dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa belajar harus sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang baik memerlukan perencanaan pembelajaran yang baik. Guna mencapai tujuan dari pembelajaran yang ada, beberapa unsur-unsur belajar seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikut unsur belajar. Yang pertama, peserta didik, pendidik, tujuan belajar, asas belajar, dan metode belajar. Pembelajaran abad ke-21 itu ada beberapa aspek. Yang pertama, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata tertulis yang berasal dari sumber yang diamati atau diteliti agar lebih mudah dalam memahami. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya, subjek penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan prosedur purpose sampling, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh subjek yang kredibel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Subjek dalam penelitian ini memiliki kriteria, yaitu guru PJOK di SD Negeri Bumi 1 nomor 67 Kota Surakarta yang terlibat langsung dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 1 orang guru PJOK. Adapun instrumen penelitian. Instrumen menurut Suharsimi Aripunto adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dari pendapat tersebut dapat ditafsirkan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan penelitian untuk meneliti data. Untuk instrumennya terdapat pada modul penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan dan juga wawancara. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak berupa kata-kata yang bersifat kualitatif daripada data dalam bentuk wujud angka. Oleh karena itu, data yang diperoleh secara kualitatif maka akan dianalisis secara induksi dan deduksi. Analisis induksi digunakan untuk menyimpulkan hal-hal yang umum menuju yang khusus, dan analisis deduksi menyimpulkan dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian.
Data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara serta catatan di lapangan selanjutnya direduksi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik ini kami akan menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga akan memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Apakah guru PJOK di SD Negeri Bumi 1 nomor 67 Kota Surakarta sudah menerapkan pembelajaran PJOK sesuai dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh. Selanjutnya reduksi pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada subjek wawancara terdapat pada modul. Ya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Setio. Selanjutnya 4.3 display data kami tampilkan sebagai berikut. Aspek menyusun RPP. Guru PJOK membuat RPP pada awal semester. Materi pembelajaran mengacu pada silabus, membuka pelajaran, melakukan presensi dan berdoa. Menyampaikan materi dilakukan di dalam ruang kelas. Metode pembelajaran, demonstrasi dan ceramah. Saran dan prasarana, memanfaatkan alat yang tersedia dan memodifikasi alat sendiri. Manajemen kelas cukup kondusif, menutup pelajaran dengan refleksi materi yang sedang dipelajari dan melakukan pendinginan. Evaluasi dilakukan secara formatif dan evaluasi sumatif. Selanjutnya verifikasi data. Dari wawancara yang telah dilakukan didapat beberapa hasil diantaranya mengenai pandangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan metode pembelajaran yang digunakan. Untuk kegiatan pembelajaran PJOK, karena dalam melakukan kegiatan pembelajaran guru harus melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pembelajaran yang dilakukan pada SD Negeri 1 Bumi Kota Surakarta sudah baik, namun kurang sedikit pada model pembelajaran, bahwa model pembelajaran ceramah sudah kurang efektif di pembelajaran abad ke-21 karena siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan pada pembelajaran abad sekarang, yaitu ada 4. Yang pertama, berpikir kritis, kolaboratif, kooperatif, dan kreatif. Dikarenakan siswa harus berinovasi dengan memberikan tugas berbasis proyek yang sudah menjadi program pada kurikulum Merdeka yang sudah menjadi teladan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangunkarso, atau di tengah memberikan motivasi, yaitu motivasi dalam berinovasi agar menjadi manusia yang mandiri, manusia yang sesuai dengan kodratnya. Kita harus membuka pikiran murid kita untuk kreatif dalam pembelajaran, mencoba hal-hal baru, dan guru harus membimbing serta memonitoring kemajuan perkembangan peserta didik dan memberikan evaluasi setelah proses pembelajaran atau refleksi. Selanjutnya saran. Adapun saran dari kelompok kami, yaitu saran dari kami seharusnya pada pembelajaran murid lebih aktif ketimbang guru dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi atau cooperative learning, karena siswa akan aktif berkomunikasi dengan siswa lainnya. Memilih metode project based learning sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang menekankan murid untuk menemukan sesuatu hal dengan menggunakan pembelajaran berbasis project. Menggunakan soal-soal yang merangsang siswa memahami pelajaran, bukan hanya hafalan-hafalan saja, agar siswa lebih dituntut yang berpikir. Mungkin seperti itu saja dari kelompok 6. Bila ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.